Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kelompok kami, yaitu UAS Komunikasi Data tahun 2021 dengan beranggotakan Solinardi dengan NIM C1955201030, Rindi Wiratama C1955201029, dengan anggota terakhir Tri Saputra C1955201057. Sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih alat seperti laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas. Internet seperti pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switch. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lainnya, komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media seperti kabel coaxial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Sistem yang mungkin terjadinya transmisi data sering disebut dengan jaringan komunikasi data. Saya akan menjelaskan beberapa masalah pada jaringan komputer akibat kerusakan pada kabel dan konektor. Yaitu, kabel dan konektor merupakan media yang menjembatani antara komputer dengan peralatan lainnya. Salah satunya berfungsi untuk membuat jaringan lokal area network atau LAN, seperti jaringan kabel UTP dan konektor RJ45. Masalah jaringan pada jenis ini biasanya karena kabel tidak terpasang dengan baik, susunan kabel dan konektor yang salah, dan kabel putus. Biasanya masalah jaringan yang menggunakan kabel UTP relatif sedikit. Hal ini dikarenakan pemasangan menggunakan topologi star dan workstation terpasang secara paralel menggunakan switch atau hub, sehingga masalah yang timbul biasanya hanya pada kabel workstation. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala. Pastikan kabel dan konektor yang Anda gunakan tersambung dengan baik. Selain mematikan hubungan, kami anjurkan untuk melihat kondisi kabel, apakah kabel masih baik atau sudah mengalami cacat. Masalah jaringan karena virus komputer. Virus komputer dapat berasal dari berbagai sumber seperti software berbahaya, iklan online, penggunaan media sosial pada komputer, dan masih banyak lainnya. Masalah ini akan menyerang sistem server dan akan menjalar ke semua komputer dalam jaringan Anda. Akibatnya performa pada jaringan komputer akan lambat, bahkan bisa mati oleh virus. Untuk mengatasi masalah ini, pertama Anda harus memeriksa tingkat keparahan infeksi dengan menjalankan pemindai jaringan lengkap. Pastikan program antivirus Anda mustahil. Kedua, cadangkan semua file sistem Anda menggunakan alat yang diperlukan, misalnya hard disk eksternal. 3. Bersihkan atau hapus semua file yang mencurigakan yang telah diisolasi terlebih dahulu. Proses isolasi ini dibutuhkan untuk memisahkan agar tidak terjadi pertukaran file atau sistem jaringan Anda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil dari jawaban UAS kami. Masalah jaringan karena konektivitas lambat. Jadi salah satu masalah pada jaringan komputer yang sering dihadapi adalah kendala pada koneksi yang lambat, baik juga pada jaringan ataupun pada respon aplikasi yang digunakan. PC dapat berhenti dan tugas paling sederhana dapat memakan waktu yang cukup lama. Masalah ini sering terjadi ketika komputer pertama kali menyala atau terhubung ke jaringan. Banyak faktor yang memicu kendala ini, diantaranya adalah pengguna bandwidth yang berat, kurangnya ruang hard drive, menjalankan terlalu banyak aplikasi sekaligus, atau membuka tab browser terlalu banyak dalam satu waktu. Solusi untuk masalah ini tergantung pada akar masalahnya. Anda dapat juga mengidentifikasinya dengan menggunakan Task Manager atau untuk Windows atau Activity Monitor untuk Mac. Hal ini berguna untuk melihat aplikasi mana yang memperlambat Anda. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan penggunaan software tertentu untuk menambah kecepatan konektivitas atau mempercepat koneksi internet. Dan di sini saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempermudah komunikasi.
Manfaat teknologi komunikasi yang satu ini tentunya sering kita manfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya teknologi komunikasi, kita bebas berkomunikasi satu sama lain. Jika dulu cara berkomunikasi hanya dengan menggunakan surat dan memakan waktu yang sangat lama sekali dalam pengirimannya, maka pada zaman modern ini kita cukup dengan menggunakan smartphone. Melalui smartphone, kamu bisa berkomunikasi dengan bebas bersama keluarga, teman, rekan bisnis, dan lainnya. Bahkan sekarang ini sudah terdapat fitur yang canggih seperti video call. Dengan fitur ini kita bisa dapat melihat apa saja yang dikerjakan teman kita ketika sedang menelpon. Dan kemudian memberikan informasi kepada publik. Manfaat teknologi komunikasi ini tentu sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Karena melaluinya kita bisa dengan mudah mengakses informasi dimanapun kita mau. Dengan smartphone, kamu tidak usah repot-repot lagi membeli koran atau majalah demi mendapatkan informasi. Kamu cukup duduk manis di rumah saja sambil memainkan smartphone-mu. Kini sudah banyak sekali berita-berita yang dapat kamu peroleh hanya dari internet. Misalnya di laman Okezone, Kompas, dan masih banyak lain seperti koran online sejenisnya. Contohnya adalah seperti surat elektronik atau electronic mail. Contoh komunikasi data lainnya juga merupakan contoh komunikasi digital adalah surat elektronik. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk bertukar pesan melalui internet atau internet. Pesan yang dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya di-encode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. Sebagian besar surat elektronik dikirimkan atau ditransmisikan sebagai data yang sesuai dengan komputer dan berjalan di sepanjang jaringan data. Bentuk umum surat elektronik diantaranya telex, jaringan pesan yang dialihkan, sistem pesan berbasis komputer, dan faksimile. Oke, sekian dari hasil UAS kami. Terima kasih.